Halo, apa kabar? Ketemu di akhir pekan hari Sabtu. Cuaca saya kira mendung, sebagian besar sudah mulai hujan. Mudah-mudahan saja Anda, terutama teman-teman yang tinggal di Jakarta, itu tidak kebanjiran. Ini karena saya membaca, saya nonton juga beberapa wilayah di Jakarta kebanjiran, juga ada beberapa wilayah lain ini memang hujan turun sepanjang hari. Kembali berjumpa dengan saya dan Bung Rocky Gerung dari Rocky Gerung Official. Salam 0%. 0%. Ya. Dan kelihatannya Bung Rocky makin kesini ini muncul kesadaran akal sehat di kalangan masyarakat, di kalangan anggota bukan legislatif sebenarnya. Saya nggak tahu nyebutnya apa di DPD ini karena nomenklaturnya nggak begitu jelas di Indonesia. Tetapi di kalangan senator sehat gitulah. Ya, senator ya. Tetapi di Indonesia makin kacau saja di pemerintah makin kacau saja nih. Saya bacakan beberapa berita yang menarik ya. DPD memutuskan akan membuat pansus PCR Gate. Yang akan menjadi ketua pansusnya adalah Fahira Idris. Nah, ini Fahira Idris, senator dari Jakarta. Dan kemarin dia termasuk salah satu senator yang mengajukan judicial review untuk PT 20%. Gitu ya, Bung Rocky. Terus soal Ibu Kota Baru. Nah, Ibu Kota Baru ini seru. Banyak sekali masyarakat yang akan elemen masyarakat yang akan segera mengajukan judicial review juga, antara lain itu Din Samsudin, Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Kemudian kalau Bang Faisal Basri ini dia juga membuat, bukan hanya mempersoalkan undang-undangnya IKN, tapi juga membuat petisi nama Nusantara. Nah, tetapi yang orang bingung itu adalah keputusan Bu Sri Mulyani yang rencananya akan mengalokasikan 178 triliun dana PEN. Ini pemulihan ekonomi nasional loh ya, dana PEN ini untuk pembangunan di IKN. Karena ketika ditolak oleh DPR karena itu dianggap melanggar aturan, ya dia bilang ya kalau memang itu dianggap melanggar aturan ya nggak jadi, nggak bisa masih ada dana lain yang bisa digunakan. Saya bilang gini, apa yang terjadi dengan Ibu Sri Mulyani yang sahabat Anda ini? Ya, kita mulai dengan Ibu Sri Mulyani kalau gitu. Ya. Bahwa beliau yang merancang pemulihan ekonomi dengan kalkulasi setelah konsultasi dengan World Bank segala macam itu, kita tahu cara berpikir rejim keuangan kita tuh. Dan saya kenal metode berpikir Ibu Menteri Keuangan. Jadi sebetulnya dia punya determinasi untuk menghidupkan ekonomi. Nah, caranya adalah mengaktifkan hal-hal yang secara konkret langsung menyentuh rakyat. Oke. Dan itu berarti dia harus pimpin desain itu karena dia yang rancang. Menteri Keuangan yang rancang. Yang sebetulnya juga seringkali ajaib, bahwa Menteri Keuangan kan cuma kasir, ngapain rancang-rancang gitu kan. Itu kan merancang kan ada fungsi dari Bappenas, menteri-menteri teknis, baru dia tentukan. Tapi udah jadi tradisi di dalam pemerintahan kita, sejak Orde Baru, bahwa Menteri Keuangan itu posisinya strategis. Karena itu sekarang kalau kita lihat Ibu Sri Mulyani agak bingung, dia nggak tahu mau ngapain, ya karena rancangannya akhirnya nggak dipakai kan. Dan sebetulnya kalau kita paham tentang teknokrasi, ya udah kasih aja teknokrat yang putuskan. Tetapi menteri-menteri utama di kabinet adalah pimpinan partai itu yang Sri Mulyani gampangnya begini, jangan pindahin ibu kota itu menggerus dana yang seharusnya pada rakyat. Kan itu prinsip yang disebut austerity itu. Austerity itu adalah prinsip utama dari Sri Mulyani. Itu berhemat itu. Karena itu alokasikan pada hal yang bermanfaat. Masih ada rakyat miskin 20 juta, masih ada stunting 10 juta orang, masih ada karyawan guru honorer yang belum bisa digaji sempurna, bahkan nggak bisa diangkat jadi ASN. Jadi semua itu dipikirin Sri Mulyani. Dan dia pikir bahwa apa yang dia pikirin itu bisa diiyakan oleh menteri koordinator bersama presiden. Ternyata nggak dianggap. Jadi gampangnya agenda Sri Mulyani nggak dianggap karena menteri-menteri yang lain itu adalah pimpinan partai politik. Jadi itu yang bikin Sri Mulyani frustrasi dengan pemindahan ibu kota yang dia nggak bisa ucapkan pada publik gitu ya. Paling dia ngadu ke World Bank segala macam. Tapi mau ngapain? Kasir itu ya segitu akhirnya kan. Jadi itu pentingnya kita pahami bahwa kalau nggak ada backup politik, Sri Mulyani ya jadi diombang-ambingkan aja walaupun cara berpikirnya rasional.
Nah seharusnya secara etis Sri Mulyani ngomong bahwa ya saya udah rancang tapi menteri-menteri politik nggak peduli itu, supaya dia nggak dihukum oleh sejarah nanti. Kalau sekarang ya orang akan anggap berarti Sri Mulyani satu paket dengan mereka yang cara menghitungnya dungu itu. Kan akhirnya begitu kan, mindahin ibu kota di tengah-tengah urgensi yang nggak ada, itu namanya dungu kan. Ya itu dari segi keuangan saya kira, atau dari segi perencanaan yang membuat wajah Sri Mulyani itu muram tiap hari, sama seperti mendungnya di Jakarta hari ini. Ya. Saya kira makanya itu kok bisa ya ada katanya Sri Mulyani ini salah satu ekonom jempolan, kemudian dia dijuluki sebagai menteri keuangan terbaik. Terus kemudian logikanya akan menggunakan dana pemulihan dari PEN itu yang klaster pemulihan ekonominya untuk membangun ibu kota. Sementara orang tahu bahwa membangun ibu kota itu menjadi beban negara. Jadi apakah mungkin kemudian diharapkan tumbuhnya di Kalimantan saja, di Kalimantan Timur saja, atau apa ini agak susah logikanya. Tapi ketika saya sepakat dengan Anda, ketika Anda menyimpulkan ini sudah frustrasi Bu Sri Mulyani, karena ketika ditolak oleh DPR kelihatannya pasrah. Ya kalau memang itu dianggap tidak melanggar aturan, ya kita cari menggunakan dana lain di Kementerian PUPR ada itu anggarannya, jadi bisa kita lakukan refocusing. Isi banget. Itu artinya kan memang APBN itu ya ada trade off-nya, diambil dari sini yang sana pasti kurang tuh. Jadi cara berpikir itu juga artinya cara berpikir orang yang frustrasi itu. Ya, ambil dari sini bisa iya. Bagaimana mau bikin smart city dengan stupid government semacam ini kan? Kan ini soalnya tuh. Tapi yaudah kita tonton aja ini sebagai bagian yang mengenakkan juga, karena kan nanti akhirnya berantakan juga tuh. Nah karena itu bukan sekedar PCR gate yang mesti kita dorong, tapi juga gate smart city ini. IKN ini kan betul-betul jadi gate, jadi apa istilahnya? Jadi sesuatu yang di dalamnya penuh dengan intrik, penuh dengan ketidakadilan tuh. Jadi saya senang karena DPD mengambil alih seluruh energi rakyat sehingga dia mau tampil sebagai juru bicara publik tuh, termasuk nanti soal IKN itu. Nah sekali lagi kita ingin perkenalkan satu cara berpikir baru, yaitu bahwa publik itu melalui DPR nggak bisa membaca kepentingan publik. Akibatnya kita andalkan senator-senator kita tuh yang memang akhir-akhir ini ada di depan dalam memperjuangkan kepentingan publik tuh. Jadi Pak Lanyala dan Ibu Fahira dan teman-teman, ada Pak Tamsil Lindrong yang betul-betul paham bahwa harus difungsikan fungsi pengawasan itu. Dan karena DPR itu isinya adalah koncok-koncoknya Presiden Jokowi, maka DPD harus ambil alih fungsi sebaliknya, yaitu jadi juru bicara publik. Oke, kita tunda dulu yang soal PCR gate. Nanti kita akan jadi bahasan yang cukup panjang juga kita buat. Tapi saya mau teruskan juga soal ibu kota gitu. Saya terima kasih karena pagi ini mendapat pencerahan dari Anda, kan tadinya saya sempat pusing juga lihat Bu Sri Mulyani, tapi begitu mendengar penjelasan Anda, ini kepala saya tiba-tiba jadi ringan. Oh iya ya, kenapa nggak kita tonton saja ya ini menjadi kelucuan, karena menurut saya itu nggak masuk akal buat saya gitu. Dan wajar kalau anggota DPR menyemprot Bu Sri Mulyani. Nah, seperti kita tadi sampaikan, kan banyak sekali kemudian orang atau tokoh masyarakat, koalisi masyarakat yang akan menggugat IKN ini, Ibu Kota Negara Baru ini. Saya masih tetap belum menggunakan Nusantara karena orang akan jumbuh ya kalau saya menggugat Nusantara. Loh, kok menggugat Nusantara? Menggugat IKN saja, Ibu Kota Negara saja. Nah, ini Pak Din Samsudin akan mengajukan judicial review. Ada koalisi masyarakat sipil dari Kalimantan Timur juga yang membeberkan berbagai fakta kerugian yang akan terjadi kalau kemudian ini terus dilanjutkan. Masyarakat adat itu akan banyak tergusur di wilayah itu. Dan jangan lupa juga ternyata banyak warga kita transmigran, Bung Rocky. Jadi inoris juga nanti kalau orang-orang yang transmigran dari Jawa pindah ke situ dan digusur lagi karena ada pembangunan ibu kota baru ini. Ya ini akibat dari cara berpikir yang parsial, terus potong-potong. Kan yang dipromosikan Pak Jokowi ini akan jadi smart city dengan kelengkapan segala macam tuh. Ya orang kemudian ya antara percaya dan nggak percaya. Yang percaya pun merasa kok nggak adil banget ya dibikin smart city, tapi anak-anak kita itu punya smartphone aja nggak bisa tuh. Kan yang mesti diutamakan adalah cara kita mempersiapkan generasi seluruh Indonesia, bukan sekedar ibu kota yang harus dibikin smart.
Tapi people itu harus smart. Sementara kita tahu bahwa akses internet itu susah betul, beberapa tempat betul-betul sampai sekarang nggak bisa dijangkau oleh teknologi 4G itu. Jadi ngapain punya smart city, tapi Nusantaranya sendiri adalah stupid itu. Ini yang sering saya terangkan, bahwa ini mau soal-olah kita punya ibu kota yang 4G, tapi sebetulnya di tengah-tengah ibu kota yang 4G itu ada kawasan lain di Kalimantan juga, masih di Kalimantan, masih di Sulawesi apalagi itu, yang nggak punya akses untuk nangkap apa yang disebut sebagai smart city itu. Jadi dari awal kita bukan menganggap bahwa ya itu hal yang dibuat-buat argumen segala macam smart city. Tapi memang fakta sosiologisnya begitu, masih ada stunting 10 juta orang miskin bertambah 27 juta tuh segala macam tuh. Learning yang buruk, ya pokoknya semua hal yang menyangkut kesejahteraan rakyat itu betul-betul buruk. Sementara kita mau showcase pameran tentang smart city. Kan ini nggak adilnya di situ. Karena itu kita mesti simpulkan bahwa ini cuma ambisi satu orang yang di backup oleh sejumlah pebisnis untuk bermain lahan di Kalimantan, lalu jadilah smart city. Ini akan jadi ibu kota oligarki itu aja tuh. Ya. Jadi ini smart city hasil dari stupid policy gitu ya. Nah itu dia. udah gampang lah baca itu tuh. Dan itu yang kita senang, karena yang bikin adalah kaum dungu, maka itu pasti berantakan. Kalau dirancang sama seperti Orde Baru merancang replika segala macam tuh, Bappenasnya keren, Pak Harto mengerti mana yang prioritas, ya nggak ada soal. Lepas dari soal Orde Baru dianggap otoriter, tapi cara dia berpikir itu betul-betul rasional sehingga bisa diusut, ini akan menyebabkan ini, oleh karena itu yang harus didahulukan. Jadi itu intinya tuh, itu pentingnya kita berpikir secara Orde Baru di dalam soal teknokrasi itu, karena memang Orde Baru teknokratnya keren-keren. Kalau sekarang teknokratnya politisi bagaimana? Ya. Oke. Sekarang, kita fokus ke PCR Gate dan implikasinya. Ini saya kira cukup serius, karena waktu itu kan Anda bersama teman-teman juga mendorong untuk laporan-laporan dari penyimpangan soal PCR ini ya, bisnis PCR ini, dan kita juga menyebutnya sebagai skandal atau PCR Gate ini. Ini inisiasi dari DPD menarik, karena menurut mereka bahwa ini daripada jadi bola liar, itu lebih baik dibentuk pansus. Dan kalau bentuk pansus ini saya belum tahu sampai sejauh mana DPD itu punya kekuatan seperti DPR misalnya, ketika orang tidak bersedia dipanggil oleh pansus misalnya bisa dipanggil secara paksa dan sebagainya. Tetapi tetap saja ini terobosan yang menarik dari teman-teman di DPD. Betul, saya kasih seluruh jempol, kalau saya punya puluhan jempol saya kasih buat DPD. Karena betul-betul mereka yang ngerti itu. Ada isu kasak-kusuk soal PCR berkali-kali dan melibatkan tokoh-tokoh kunci di kabinet itu, 3 menteri utama disebut. Kok diam-diam doang gitu kan? Jadi memang kita mau dorong ini. Jadi DPD nggak perlu cemas, karena rakyat pasti akan berbondong-bondong untuk lakukan demonstrasi tentang PCR. LSM udah siap betul tuh, LBH, Prodem segala macam tuh. Bahkan mahasiswa BEM di seluruh Indonesia masih ingat bahwa ini ada masalah korupsi di dalam bisnis PCR. Jadi DPD punya file yang cukup, dan arsip bisnis PCR itu ada terbuka di mana-mana, orang bisa akses tuh. Sekarang tinggal soal kemampuan kita untuk menghormati hak dari Senayan, dalam hari ini DPD, untuk mengucapkan hal yang ya tidak mengenakan pada kekuasaan. Dan DPD saya kira udah siap ambil resiko, karena juga ada hitungan politis DPD bahwa ya udahlah ini ya kekuasaan Presiden Jokowi. Gampangnya dia berkuasa tapi tidak memerintah itu. Dia diperintah oleh orang lain, walaupun secara legal dia berkuasa karena dipilih sebagai presiden, tapi dia nggak memerintah. Dan DPD tahu itu tuh. Jadi ini adalah sebetulnya ini konfrontasi historis untuk menghasilkan ulang Indonesia. Jadi PCR Gate, IKN ini adalah masalah utama bangsa ini. Berhadap-hadapan dengan janji-janji kampanye yang menginginkan supaya Indonesia itu maju tanpa korupsi segala macam, ternyata isinya adalah borok. Nah, karena itu satu paket aja, PCR dan IKN ini satu paket untuk menunggangi energi rakyat gitu. Menunggangi dalam arti baik ya, karena energi rakyat itu nggak bisa dihalangi kalau udah bergerak.
Ya, ya. Nah, ini saya kira jadi mengingatkan saya dengan diskusi-diskusi kita sebelumnya dengan dua orang tokoh dari Partai Gelora ya, Anies Mata dan juga Fahri Hamzah, tentang adanya semacam reformasi politik terutama di kelembagaan perwakilan rakyat itu. Karena saya mengamati ini kalau wakil rakyat nih modelnya seperti DPD saat ini kan gitu. Mereka tidak kan DPD ini nggak ada kekhawatiran di recall, tidak ada kekhawatiran di PAW, mereka ini langsung mewakili kepentingan rakyatnya. Ini memang luar biasa dinamis dan kita mencatat sekarang ini gebrakan-gebrakan itu justru dilakukan oleh DPD. Dan saya mendengarkan dari senator dari asal Sulawesi Selatan Tamsil Lidrum, secara kelembagaan DPD ini juga akan mengajukan judicial review berkaitan dengan PT 20% itu. Iya, itu artinya ada yang pulih sebetulnya tuh. Kan dulu kita DPD kita anggap ya ini kan pavilion doang dari sistem parlementer kita tuh. Tapi seharusnya kita juga paham bahwa ini orang-orang yang memang ingin bertanggung jawab karena dia dipilih secara langsung. Lain dengan anggota DPR yang pakai filter partai dan harus nyogok partai segala macam. Kalau DPD dia yang tahu secara konkret apa keadaan rakyat. Jadi kita akan dorong sebetulnya pembaharuan sistem politik secara keseluruhan, termasuk MPR ini ngapain sih? Gak ada gunanya tuh. Juga kita mengarah sebetulnya pada bicameralisme murni itu. Karena dengan DPD aktif, orang akan tahu bahwa sebetulnya sistem senator paling bagus tuh. Sehingga otonomi daerah betul-betul real karena di backup oleh suara nyata dari rakyat melalui senatornya. Jadi ini konsekuensinya tuh. Dan mungkin juga dalam masa krisis ini kita pikir tentang desain politik kita sebetulnya atau desain pemerintahan yang sangat baik juga mengingatkan ulang ada pikiran tentang yang disebut sistem negara bagian tuh. Jadi sangat mungkin kalau kita masuk di situ, federalisme itu adalah konsekuensi dari bicameralisme. Ini konsep-konsep akademis yang mesti kita bicarakan juga secara unik dengan pakar-pakar HTN. Mungkin kita satu waktu bisa undang Refli Harun, Uceng, Bivitri, segala macam tuh. Karena cuma mereka yang saya anggap masih berpikir konseptual. Banyak pakar HTN yang akhirnya pro negara, walaupun namanya ahli hukum tata negara. Dia kok jadi pro negara, mestinya dia pro rakyat kan? Karena hukum tata negara itu ada karena ada warga negara. Jadi ini satu perubahan besar dalam cara kita berpikir yang dimungkinkan oleh kebijakan-kebijakan dungu dari istana. Jadi kita bicara sekaligus tentang perubahan sistem politik, market pemerintahan kita evaluasi lagi. Nah itu pentingnya kita dengar uraian dari Partai Gelora yang memelopori upaya mempersoalkan seluruh hal yang menyangkut kehidupan bernegara. Itu penting, walaupun partainya kecil dan masih merangkak, tapi gagasannya bagus. Itu yang saya senang dari Fahri Hamzah, walaupun dia terus dibully itu. Demikian juga Anies Mata, itu berpikir secara kritis bersama-sama dengan DPD itu. Jadi ini partai yang punya potensi sebetulnya untuk jadi partai intelektual. Saya kira siapapun juga kita akan dorong kalau dia punya gagasan-gagasan menarik, memperbaiki sistem demokrasi kita, membuat kehidupan berbangsa dan bernegara lebih demokratis. Karena memang seperti kita banyak sekali kan kita mendengar dan kita juga melihat prakteknya oligarki itu kan tidak hanya di pemerintahan, tetapi di kalangan para pemimpin partai politik sendiri juga ada oligarki. Dari situlah kemudian oligarkinya kemudian menjadi oligarki penguasaan terhadap negara, dimulai dari partai politik dan parlemen dulu ya. Iya itu benar sekali. Sekaligus kita pangkas sistem rekrutmen partai yang basisnya adalah amplop. Karena ini problemnya begitu tuh, karena dia tahu bahwa dia perlu dukungan partai untuk kompetisi, maka baliho dia itu jadi andalan. Kalau balihonya gede itu artinya setoran pada partai gede kan. Sementara otaknya kecil tuh. Padahal kita perlu partai-partai kecil aja yang punya otak besar. Kita perlu DPD yang betul-betul dipilih secara legitimasi langsung dari rakyat. Jadi sekali lagi, ini bangsa sebetulnya diberi kesempatan untuk berpikir maksimal dan berpikir tentang semua hal itu. Jadi itu intinya. Nah, FNN fungsinya hanya mendorong itu. Bukan memberi sinyal-sinyal buruk pada pemerintah. Kita nggak peduli lagi dengan pemerintah, dong. Dia udah pasti oleng, kok mau diapain lagi kan? Kan nggak mungkin dengan satu kalimat kita sulap pemerintah itu untuk pulih lagi. Udah nggak bisa. Dia udah masuk pada apa yang disebut sebagai point of no return itu. Jadi selesai sudah, dan IKN ini akan jadi pertanda bahwa Pak Jokowi sebetulnya sedang menggali kuburannya sendiri kan itu ya. Gampangnya kita bilang. Ya, oke.
Terima kasih Bung Rocky, dan terima kasih sekali lagi karena membuat hari saya di hari akhir pekan ini menjadi lebih cerah gitu dengan memahami bagaimana cara berpikirnya Bu Sri Mulyani. Oke, tetap salam Salam. nol.